Berjumpa dengan saya Paulus Wiratno, tentunya dalam program kesayangan kita semua, Making Life Better. Sebuah program yang telah menjadi berkat bagi banyak pemirsa, banyak pendengar di seluruh Indonesia, bahkan di bagian-bagian negara yang lain. Saudaraku, hari ini saya mau mengajak kita sekalian merenungkan tentang betapa pentingnya memahami tentang manfaat krisis dalam hidup. Karena di dalam hidup ini kita jujur, kita pasti akan menghadapi tantangan, krisis, pencobaan, pergumulan, persoalan-persoalan yang kadang-kadang tidak pernah diharapkan, ya kan? Kita semua pernah menghadapi, kita semua sedang mungkin menghadapi dan akan menghadapinya. Lalu bagaimana caranya supaya kita tidak tenggelam dan dimakan oleh krisis? Karena krisis bisa membuat kita get better atau get bitter. Nah, ini dua perbedaan. Orang-orang yang bisa memanfaatkan krisis dan menjadikan krisis sebagai kesempatan untuk bertumbuh, untuk memperkuat iman, untuk mendewasakan mental, untuk memperbaiki diri, maka krisis menjadi kesempatan to get better. Tetapi bagi mereka yang tidak bisa, tidak sanggup, atau tidak punya pengetahuan untuk memanfaatkan krisis, maka krisis justru akan membuat mereka punya kepahitan. Ada yang kepahitan dengan Tuhan, ada yang kepahitan dengan sesama, ada kepahitan dengan pemimpin, ada yang punya kepahitan dengan pasangan hidup. Karena mereka selalu mengatakan, saya ini gara-gara kamu, gara-gara keadaan, gara-gara pemerintah, saya bisa mengalami seperti ini. Jadi krisis can make you better or bitter. Kalau kita tidak pandai-pandai memanfaatkannya, kita akan mengalami kesulitan. Jadi kalau saudara ingin memanfaatkan krisis untuk mendewasakan iman atau untuk memperkuat mental kita, maka kita harus punya sikap yang baik terhadap krisis. Nah, untuk memiliki sikap yang baik terhadap krisis dan pencobaan, kita punya landasan kebenaran, yaitu firman Tuhan yang mengatakan, anggaplah sebagai kebahagiaan saudara-saudaraku apabila kamu menghadapi berbagai pencobaan. Karena kalau kita tahan, kita tabah, kita setia sampai akhirnya, kita akan punya wisdom, punya hikmat. Dan hikmat itulah yang akan menjadi landasan atau pedoman kita untuk melangkah di hari depan. Jadi orang-orang yang punya wisdom, yang punya pengetahuan untuk menyelesaikan persoalan, akhirnya mereka punya cara yang baik. Firman Allah menyediakan banyak contoh, banyak ilustrasi yang bisa dijadikan pembelajaran buat kita. Salah satunya ialah pada waktu Tuhan Yesus mengajak para murid menyeberangi danau. Yang mengajak itu Tuhan Yesus. Dia mengatakan, marilah kita menyeberang. Dan itu diperkirakan terjadi pada bulan Juli, saudara-saudara. Pada bulan Juli itu menurut ramalan cuaca di daerah itu pasti ada angin, karena itu musim angin ribut. Tidak heran pada waktu mereka mulai berlabuh, mulai menyeberang, tiba-tiba angin datang. Apa yang terjadi? Air mulai masuk, ombak mulai besar, dan perahu mulai bergoncang. Dan yang menjadi masalah ialah mereka tidak siap menghadapi itu. Mereka ketakutan. Murid-murid berteriak, ada yang mulai takut, bagaimana kalau kami akan tenggelam setelah mereka melihat air yang masuk ke dalam perahu. Pada waktu yang sama Tuhan Yesus ada tidur di buritan. Jadi krisis kadang-kadang memang membuat kita bereaksi dengan dua macam pilihan. Kita bisa bereaksi dengan atas dasar apa yang dilihat, atas dasar apa yang dirasa, atau kita bereaksi dengan atas dasar apa yang diyakini. Nah, ini beda sekali dampaknya, respon yang akan kita berikan terhadap krisis. Mereka-mereka yang menggunakan apa yang dilihat, apa yang dirasa untuk menindaklanjuti tindakan setelah mengalami itu, biasanya mereka disebut orang yang reaktif. Orang yang reaktif adalah orang yang bertindak berdasarkan perasaan dan penglihatan. Akibatnya ialah mereka dipermainkan oleh penglihatan. Melihat air mulai berguncang, melihat air masuk dalam perahu, melihat tanda-tanda yang tidak baik, melihat dan merasakan ada sesuatu yang tidak baik, akhirnya juga kita bertindak dengan tidak baik, karena tindakan kita didasarkan atas apa yang disebut dengan reaksi. Nah, orang-orang seperti ini sangat berbahaya.
Karena kedamaian hatinya, kebahagiaan hidupnya sangat dipengaruhi oleh apa yang dilihat, apa yang dirasa. Saya kasih contoh. Kalau hidup kita didasarkan atas penglihatan, kita akan menghadapi masalah, saudara-saudara. Saya mau kasih contoh. Orang-orang seperti itu, nanti kalau di dompet masih ada yang warna merah nih, ya kan? Wajahnya jadi merah. Karena yang saya lihat adalah uang yang warna merah. Tapi kalau yang dilihat adalah yang warna biru, nanti wajahnya ikut membiru. Dan perasaannya juga ikut membiru. Karena apa? Hidup kita didasarkan atas penglihatan. Nah, orang-orang seperti ini tidak akan pernah menikmati hidup. Hari ini bahagia, ceria karena tanggal muda, nanti tanggal tua lain lagi, saudara. Haleluyanya juga dipengaruhi oleh apa yang dilihat. Kalau di depannya ada nasi dengan ikan panggang, dengan daging ayam, oh haleluyanya kuatnya bukan main, haleluya. Tapi ketika ada nasi dengan sambal dan daun pepaya, mukanya mulai sedikit murung. Nyanyiannya ialah meskipun saya susah. Mood kita dipengaruhi oleh keadaan dan perasaan. Lain halnya kalau kita menggunakan kebenaran menjadi landasan untuk kita bertindak. Seperti Tuhan Yesus, dia tahu persis karena dia Maha tahu, dia Tuhan. Dia tahu bahwa dia bisa menaklukkan angin ribut karena dia Allah yang berada di atas hukum alam. Itu sebabnya di tengah ombak yang begitu besar dia masih tidur nyenyak. Mengapa? Dia Tuhan yang mengetahui apa artinya hukum alam. Oleh karena itu dia berdiri langsung, dia meneduhkan angin ribut dan angin ribut tunduk kepadanya. Itu disebut proaktif, yaitu orang-orang yang bertindak berdasarkan apa yang diyakini, apa yang lebih dahulu dipercayai. Jadilah orang-orang yang proaktif. Orang-orang ini, saudara-saudara, kalau menghadapi tantangan, ada musibah, ada badai, dia tidak akan bergoyah. Imannya tetap, kedamaiannya tidak hilang, sukacitanya terus saja ada. Karena apa? Dia pegangannya kuat dan dia keyakinannya cukup kuat. Berbahagialah orang yang berdiri di atas keyakinan yang kuat. Amin. Saya mau mengajak saudara coba menengok sedikit kehidupan orang yang disebut dengan pahlawan iman. Namanya Ayub. Karena dari situlah kita akan belajar bahwa ternyata krisis tidak selalu jelek. Karena krisis membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Amin. Kita akan membahas manfaat yang kedua dari krisis. Krisis adalah lahan yang terbaik untuk menguatkan iman. Mengenai khotbah dari Pak Paulus, kami rasa senang karena kami yakin firman Tuhan itu adalah makanan rohani untuk kebutuhan hidup jasmani. Saya sangat senang dengan kesaksian lewat bikin live feeder dapat menguatkan saya. Setiap kali kalau saya di dalam, saya di rumah di dalam, kalau saya kegiatan di dapur sini saya kasih mati karena sama saya tidak dengar. Karena kalau saya kasih besar anak saya lagi tidur toh. Jadi kalau saya di dalam saya suka dengar kesaksian dapat membangun saya punya iman. Making life better, making you lebih baik.